Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya An-Nafi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 angkatan 4. Saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa sebagai salah satu persyaratan peserta PPG pada LPTK Universitas Negeri Semarang yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kemutan secara daring dan pada siswa kelas 12 jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Baiklah, ini adalah biodata saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, selamat bergabung, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar kita secara sinkron melalui aplikasi Zoom Meeting. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, baiklah kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, untuk memimpin doa, Bapak akan meminta kepada Aulia Rizky untuk memimpin doa. Silakan Ananda Rizky dipimpin doanya. Ananda Aulia Rizky, mohon diaktifkan mikrofonnya dan pimpin doa sebelum kita belajar. Kita mau belajar berdoa dan agama berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Aulia Rizky Kurniawan yang telah berani ya memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan melihat kehadiran kalian atau absensi kalian. Ya, di sini dilihat sudah beberapa yang telah bergabung ya. Ada 7 orang yang telah bergabung ya atas nama Aulia Rizky Gustiawan, Fahmi Kurniawan, Khairul Anwar, Misbahun Alitopan, Muhammad Faisal Dermawan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak akan memutarkan sebuah video lagu kebangsaan. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kalian aktifkan kamera dan mikrofonnya, nanti kita sama-sama bernyanyi nanti ya. Ini Bapak akan putar. Ini udah bisa dilihat? Udah muncul? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita. 1, 2, 3. Indonesia tanah air
terima kasih kalian telah mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ya, jadi Ananda semua tadi telah sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perlu kita ketahui betapa besarnya perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan harta benda, bahkan nyawa untuk kemerdekaan, sehingga kita dapat merasakannya dan menikmatinya seperti sekarang ini. Tugas kita sekarang atau tugas Ananda sekarang melanjutkan perjuangan kemerdekaan dengan cara ya belajar dan menempuh pendidikan, jangan bosan gitu ya. Karena Ananda sekalian inilah calon-calon pemimpin masa depan. Insya Allah kedepannya Indonesia semakin maju dan jaya. Amin. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang diagnosis kerusakan sistem pendinginan kendaraan. Ya, ada beberapa hal gejala kerusakan yang terjadi pada sistem pendinginan kendaraan seperti overheating, overcooling, kebocoran, penyumatan sirkulasi, air radiator bercampur oli, dan lain-lain. Dari materi pada pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan kita sudah memahaminya, atau mungkin Ananda semua ada yang mau ditanyakan pada materi yang telah kita bahas sebelumnya. Bapak persilahkan dulu sebelum kita masuk ke materi inti nanti. Ada yang mau tanyakan? Sudah paham? Sudah dipahami semuanya ya? Oke, baiklah kalau sudah dipahami, ya berarti kita masuk aja ke materi selanjutnya. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini bisa udah muncul? Udah. Oke. Jadi materi kita sistem pendingin kendaraan. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dari hasil diagnosis kerusakan dan video tutorial diharapkan siswa dapat memahami gejala-gejala kerusakan pada sistem pendinginan. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok dari hasil diagnosis kerusakan pada video tutorial diharapkan siswa dapat mencari letak kerusakan pada sistem pendinginan kendaraan. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok dari hasil diagnosis kerusakan pada video tutorial kerusakan sistem pendinginan kendaraan, siswa dapat melakukan perbaikan dari gejala-gejala kerusakan pada sistem pendinginan. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak ada sebuah cerita. Kemarin Bapak melakukan mengendarai sebuah mobil atau kendaraan dari suatu tempat dari Pekanbaru menuju ke sini ya. Jadi dalam perjalanan terjadi kendala pada kendaraan yang Bapak kendarai. Ya, di mana kendalanya yaitu lampu indikator pada tanda panas mesin itu menyala. Ya, padahal jarak tempuh kendaraan itu masih tergolong dekat atau belum jauh gitu ya. Adakah dari Ananda yang tahu kira-kira penyebabnya? Apa itu kemungkinan penyebabnya? Coba yang mau ini yang bisa menjawab, Khairul Anwar. Coba ya. Coba aktifkan mikrofonnya. Tersebut. Ya. Kalau menurut saya Pak, kendaraan tersebut mengalami overheating. Oh ya, mengalami overheating. Bisa jadi ya, mengalami overheating. Kira-kira penyebab overheating itu ada nggak yang tahu? Apa-apa aja ya kira-kira yang menyebab overheating, kendaraannya overheating? Kalau overheating biasanya ini Pak, airnya itu menguras Pak. Iya. Atau di kebocoran. Salah satunya mungkin karena terjadinya pengurangan air dalam radiator gitu ya, atau airnya berkurang, atau mungkin terjadinya kebocoran gitu ya, terjadi kebocoran pada sirkulasi radiator sehingga air tadi juga berkurang, atau hal-hal yang lainnya semisal tidak terjadi sirkulasi yang baik pada sistem pendinginan. Nah, contohnya misalnya tidak katup termostat tidak membuka sehingga air tidak bersirkulasi dari radiator ke water jacket, itu bisa juga gitu ya. Ya bagus, Ananda Khairul Anwar tadi telah mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi sesuai dengan cerita Bapak tadi, ya ini berhubungan juga dengan materi yang akan kita bahas nanti hari ini gitu ya. Kita masuk saja nanti sekarang ke kegiatan inti kita, yaitu kegiatannya adalah kita akan melakukan diskusi kelompok, ya diskusi kelompok sesuai dengan materi yang telah Bapak kirim melalui video tutorial kerusakan sistem pendingin. Jadi yang bertugas untuk memaparkan diskusi kelompok sebagai kelompok penyaji di sini adalah kelompok 3 ya. Jadi nanti tekniknya kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain atau siswa yang lain nanti boleh bertanya dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh temannya. Ya, jadi
Intinya kelompok yang menjanjikan nanti menjawab pertanyaan dan hasil jawabannya nanti juga bagian yang lain atau siswa yang lain boleh menanggapi. Nah, gitu ya. Untuk penilaiannya nanti Bapak akan memberikan penilaian dari setiap hasil diskusi berupa nilai kelompok. Nilai kelompok ini penilaiannya karakternya adalah bagaimana kelompok tadi menyajikannya dengan baik, dapat memahami materi, terus lagi dapat menjawab pertanyaan dari temannya yang bertanya. Dan ada nilai individu. Nilai individu ini adalah mengacu pada keaktifan kalian nanti. Ada yang bertanya dan juga yang menanggapi atau yang memberikan pendapat masing-masing. Nah, nanti itu penilaian yang akan Bapak ambil dari hasil diskusi ini. Baiklah Ananda, untuk kelompok yang sebagai menyaji silakan kalian paparkan hasil diskusi yang telah diskusikan sebelumnya dari hasil video troubleshooting kerusakan pada sistem pendinginan kendaraan yang telah dikirim pada sebelumnya. Silakan kelompok. Baiklah, nama saya Faisal Kurniawan, perwakilan dari kelompok 3, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Analisa kerusakan yang terjadi pada sistem pendinginan kendaraan seperti yang terlihat pada video adalah keluarnya gelembung-gelembung pada bagian radiator yang disebabkan oleh adanya udara masuk ke dalam sirkulasi sistem pendinginan. Kemungkinan penyebab masuknya udara ke sirkulasi sistem pendinginan kendaraan adalah dikarenakan salah satu komponen sistem pendinginan yaitu tutup radiator mengalami gangguan sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tutup juga berfungsi sebagai katup kemungkinan pendingin untuk memindahkan ke tangki reservoir ketika suhu tinggi dan dari tangki reservoir ke dalam radiator ketika terjadinya kevakuman. Fungsi penting dari katup radiator adalah untuk melepas udara yang terperangkap dalam sistem pendingin. Menutup radiator juga berfungsi sebagai tekanan di dalam sistem radiator. Penutup itu juga terdiri pada beberapa antara lain radiator dan reservoir atau penampung cadangan cairan radiator. Bila tekanan di sistem radiator sedang berlebih karena panas, maka pressure valve dan pressure spring akan bekerja membuka celah agar membuang tekanan terlebih itu ke reservoir. Dan pada saat itu, tekanan yang berlebihan pada radiator akan pembahasan diagnosis kerusakan sistem pendinginan dari kelompok kami. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak ucapkan kepada perwakilan kelompok 3 Muhammad Faisal Dermawan ya sebagai perwakilan yang telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya silahkan dari peserta lain untuk mengemukakan pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 3 nanti. Silahkan siapa yang mau bertanya dulu. Nanti yang bertanya aktifkan mikrofonnya, yang lainnya tolong dimatikan dulu apanya ya mikrofonnya. Kurniawan, Pak. Fahmi Kurniawan, ya silakan Fahmi Kurniawan. Pertanyaannya. Bagaimana menentukan kondisi vakum pada tutup radiator tertutup? Oke, bisa dipahami pertanyaan dari saudara Fahmi tadi kelompok 3? Bisa? Oke, siap. Bisa langsung dijawab? Untuk pertanyaan menentukan kondisi vakum pada tutup radiator. Pemeriksaan katup vakum dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan, kemudian dilepaskan. Lalu katup vakum harus kembali ke posisi semula setelah katup vakum dilepas. Pada saat vakum tidak kembali pada posisi semula, maka dipastikan katup vakumnya telah rusak. Baik, begitu Pak jawaban dari saya. Oke, jadi itu tadi Ananda Fahmi ya, Fahmi Kurniawan yang bertanya tadi. Jadi setelah dijawab oleh kelompok penyaji, jadi katanya tadi katup vakum itu dapat dilakukan dengan cara mencoba percobaan ya, menarik vakumnya. Jadi katup vakum tadi harus kembali pada posisi semula pada saat katup jadi dilepas. Nah itu katanya ya. Jadi itu salah satu cara untuk mengetes atau menentukan kondisi kevakuman itu apakah dia masih bagus atau sudah rusak gitu. Bagaimana Ananda Fahmi, bisa dipahami? Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain? Silakan. Ada Pak. Siapa nama? Saya Pak. Aulia Rizky. Oke, boleh silakan Aulia Rizky. Kemukakan pendapatnya.
katup tekan pada tutup radiator. Semisal pemeriksa katup tekan dapat dengan tangan dengan cara tekan katup tekan, setelah itu periksa apakah katup tekan kembali setelah katup tidak ditekan. Oke, itu tadi jawaban dari Ananda Auliarisi Gustiawan ya. Jadi udah ada dua pendapat. Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi kenapa untuk menentukan kondisi kevakuman itu pada tutup radiator. Ya, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang lain yang menanggapi lagi? Ada, Pak. Oke, siapa nama? Saya Misbahun Alitopan. Misbahun Alitopan. Oke, silahkan Ananda Misbahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, menurut saya juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat ukur radiator tester. Caranya adalah dengan melakukan pompa radiator tester yang diberikan tekanan terbesar 1,3 bar. Lalu hentikan pompa, perhatikan gerak. Itu aja, Pak. Oh gitu. Membuktikannya yang selanjutnya itu dengan menggunakan alat ya, alat ukur ya. Alat ukur dari pompa radiator cup tester nama gitu ya, dengan cara menekan gitu ya. Jadi itulah beberapa yang dikemukakan oleh teman kalian tadi ya, dari pertanyaan Ananda Fahmi Kurniawan tadi. Bagaimana pertanyaannya tadi adalah bagaimana menentukan kondisi kevakuman pada tutup radiator. Jadi kira-kira dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin ada yang bertanya lagi. Dipersilahkan. Oke. Siapa namanya? Tolong disebutkan namanya. Satu, ingin bertanya. Kelompok 1 siapa nih? Aulia Rizky dari kelompok 1 ya. Silakan Aulia Rizky. Jadi apabila gelembung udara pada sirkulasi sistem pendingin dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik. Ya, jadi dari pertanyaan Aulia Rizky tadi, apa yang terjadi apabila gelembung udara pada sirkulasi sistem pendingin dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik gitu ya. Bisa dipahami pertanyaannya ya, kelompok penyaji, kelompok 3? Ya, bisa, Pak. Oke, silakan bisa langsung dijawab. Oke, perwakilan kelompok 3 dari Khairul Anwar ya. Silakan Khairul Anwar dijawab. Bila ada udara pada sirkulasi pendinginan dan dibiarkan berlarut-larut, maka cepat atau lambat akan memberikan dampak kinerja sistem pendinginan. Kendaraan tidak dapat bekerja secara maksimal, sehingga tidak dapat didinginkan dengan baik. Gitu, Pak. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 tadi ya, Khairul Anwar, katanya apabila kita biarkan gelembung udara pada sirkulasi pendingin itu secara berlarut, itu akan mengakibatkan kinerja dari sistem pendinginan itu tidak bekerja secara maksimal, sehingga mesin tidak dapat didinginkan dengan baik, gitu ya. Artinya, ya seperti itulah kira-kira dari jawabannya. Ada mungkin tanggapan dari peserta lain atau kelompok lain? Ada, Pak. Saya, Pak. Oke, Fahmi ya. Oke, Fahmi silakan. Menurut saya, jika udara pada sirkulasi sistem pendinginan dibiarkan atau tidak dibuang, maka akan menimbulkan kelebihan panas pada mesin sehingga menimbulkan overheating. Hal ini juga dapat berdampak kerusakan pada komponen sistem pendingin seperti kipas angin yang memaksa kipas bekerja terus. Ya. Meneruskan sehingga bearing cooling kipas cepat aus. Oke. Udah cukup? Iya, jadi itu jawaban dari Ananda Fahmi tadi ya, Fahmi Kurniawan. Dia berpendapat lagi katanya, kalau kita biarkan tadi gelembung udara pada sirkulasi sistem pendingin itu secara berlarut-larut atau tidak ditangani dengan baik, akibatnya akan ditimbulnya itu adalah bisa merusak komponen-komponen pada sistem pendinginan yang lain, katanya tadi ya. Contohnya tadi katanya komponen kipas angin, karena kipas angin itu akan terpaksa bekerja secara terus-menerus ya, sehingga bearing pada puli kipas akan cepat aus. Seperti itu ya tadi ya, Ananda Fahmi. Iya, Pak. Iya gitu. Bapak kira sekarang Bapak akan mencoba ini ya, memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, atau ini nanti bebas ya, bebas dari yang lain siapa yang bisa menjawab. Ya, pertanyaannya begini. Jadi air dalam gelembung atau gelembung pada sirkulasi sistem pendingin tadi itu, kira-kira bagaimana cara kita membuang gelembung atau angin pada sirkulasi sistem pendingin kendaraan tersebut? Ya, ada yang tahu?
Silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Oh, ini Bapak tunjuk salah satu aja ya. Ya. Apa? Misbahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menguras air habis di dalam radiator. Oke, yang pertama menguras air dalam radiator ya. Terus mengganti dengan air yang baru. Oke, ya menguras terus mengganti dengan yang baru. Terus menambah air di dalam radiator sampai penuh sehingga celah udara masuk tidak ada. Iya. Memompa radiator dengan radiator tester dengan melonggarkan sambungan-sambungan sirkulasi seperti klem pipa agar udara keluar dari sambungan klem tersebut. Oke. Itu ya, Pak. Itu aja. Jadi ada 3 ya langkah-langkah apa ya cara membuang air pada sirkulasi sistem pendingin itu ya. Yang pertama kata Ananda Misbahun dari Topan tadi katanya yang pertama kita kuras habis dulu air dalam radiator gitu ya. Selanjutnya setelah dikuras habis mengganti dengan air radiator yang baru. Ya. Kira-kira air radiator ini bagusnya air radiator yang air kolen atau air biasa? Ada yang tahu? Ya, Khairul Anwar. Bagusnya Pak, sebaiknya memakai air coolant. Air coolant ya. Kenapa air coolant bagus pakai? Selain dianjurkan di mesin contohnya mobil gitu kan, itu lebih dianjurkan air coolant karena bisa memaksimalkan atau meminimalisir terjadinya pengkeratan gitu ya. Ya, betul sekali jawaban dari ini tadi ya, Ananda Khairul Anwar. Memang sebaiknya untuk cairan pada sistem pendingin ini kita menggunakan air coolant khusus ya. Karena sifat air coolant ini adalah dia tidak mempunyai zat yang menimbulkan pengkeratan pada bagian-bagian komponen sistem pendingin. Nah, itu dia kelebihannya. Kalau air biasa ya sifatnya dia nanti akan menimbulkan karat. Pengkaratan ini nanti kalau kita biarkan dapat menyumbat dari sirkulasi dari sistem pendingin itu sendiri. Nah, gitu ya. Baiklah. Selanjutnya mungkin ini kalian udah pernah nggak mengalami hal semacam tadi tuh? Menjumpai ada gelembung-gelembung udara pada sistem pendingin tadi. Kalau udah pernah, kira-kira apa langkah-langkah ini? Kita mengeceknya. Langkah-langkah untuk ini, apakah waktu kita mengganti air dalam radiator itu bolehkah posisinya air dalam keadaan panas? Misalnya mesin kolam hidup kita buka langsung, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Air dalam radiator itu mengenai tubuh kita dan nantinya tubuh kita akan melepuh karena air panas, ya. Jadi caranya bagaimana? Ya tunggu dulu atau pastikan mesin dalam keadaan dingin gitu dulu ya. Atau pada saat kita membuka tutup radiator, gunakan alas atau pelapis tangan menggunakan mungkin berupa sarung tangan atau kain ya. Dan dibuka berlahan-lahan, sehingga tekanan tadi keluar. Setelah gas keluar dalam radiator baru kita buka full gitu ya. Seperti itu. Itu mencegah atau keselamatan kerja kita agar air dalam radiator ini tidak menyembur ke tubuh kita. Karena sifat air dalam itu pasti panas ya. Kalau dia menyembur ke tubuh kita akan melepuh gitu. Baiklah anak-anak semua. Kita cukupkan hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk itu Bapak akan memberi apresiasi kepada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, dari hasil diskusi tadi Bapak kira sudah mulai terjadi interaksi atau jalannya diskusi. Baik sekali. Ada interaksi, tanya jawab dan tanggapan-tanggapan dari kelompok lain atau dari siswa lain. Dan secara penilaian mungkin juga kelompok 3 cukup menguasai materi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Jadi Bapak kasih nilai untuk kelompoknya A+ lah ya. Dan untuk nilai yang lain, ini Bapak melihat juga kalian udah mulai aktif semua. Yang bertanya, yang menjawab, yang memberi tanggapan. Ya, ini juga
mendapatkan nilai A+ dari Bapak yang telah berani bertanya dan berani mengemukakan pendapatnya masing-masing. Oke. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran kita tutup, kegiatan inti ini kita tutup, ada nggak yang mau kalian tanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak silakan. Ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin pengalaman pribadi yang berhubungan dengan apa ya? Perubahan sistem pendingin ini. Silakan angkat tangan mungkin atau aktifkan mikrofonnya untuk bertanya kalau ada. Oh baiklah, ini Khairul Anwar ya, silakan. Apa penyebab sirip radiator itu? Penyebab dari sirip radiator itu rusak? Ya. Oke ya, baiklah. Oh sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab dulu? Baiklah, kalau nggak ada ya, Bapak langsung jawab ya. Jadi sama-sama kita ketahui, sirip radiator itu fungsinya adalah untuk mendinginkan air yang ada dalam radiator, karena pada sirip itu adalah tempat sirkulasi angin gitu ya. Angin dari depan kendaraan masuk ke belakang, dengan angin lewat tadi, air dalam radiator akan didinginkan oleh angin tadi. Ya, apa penyebab dari sirip itu rusak? Rusaknya itu biasanya sirip itu terjadi penyumbatan. Nah, ini sirip. Jadi sirip ini tanda panah ini kan sebuah angin atau udara yang masuk dari depan ke belakang yang nantinya pergi ke engine. Penyebab kerusakannya adalah padan sirip ini air di tengah ya, ini kiri kanannya sirip. Apabila ini tersumbat ini biasanya kena adanya tertekan gitu ya, kena benda tumpul dan lain-lainnya, sehingga dia tertekan dan menyumbat. Akibatnya udara tidak dapat lagi mengalir ke sini, sehingga air yang ada dalam radiator tadi yang ada di sini tengah ini tidak dapat didinginkan oleh angin tadi atau udara. Nah itu dia. Bisa dipahami tadi ya? Ananda Khairul ya, Khairul Anwar. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya baiklah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya, Bapak akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Ya, ada 2 pertanyaan dari teman kalian tadi ya, untuk kelompok 3 yang menyajikan. Pertanyaan pertamanya itu adalah bagaimana menentukan kondisi kevakuman pada tutup radiator. Dan yang kedua, apa yang terjadi apabila gelembung udara pada sirkulasi sistem pendingin dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik. Nah, seperti itu tadi ya pertanyaannya. Jadi, ya, untuk pertanyaan pertama tadi, menentukan kondisi kevakuman pada tutup radiator itu ada beberapa metode atau tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, dengan memeriksa katup vakum, menekan atau menarik pegas katup, dan jika pada saat dilepas itu posisi harus dia kembali pada posisi semula. Apabila dia tidak kembali pada posisi semula, maka dikatakan pegas katup vakum tadi telah mengalami kerusakan. Selanjutnya yang kedua adalah memeriksa katup tekan pada tutup radiator. Misalnya memeriksa katup tekan dengan dilakukan dengan cara ya sama dengan tadi, menekan katup tekan. Setelah itu periksa apakah katup akan kembali setelah tekan. Ya, seharusnya dia akan kembali pada saat ditekan. Apabila dia tidak kembali, maka dikatakan katup tekan tadi juga telah mengalami kerusakan. Dan selanjutnya seperti yang dijawab oleh teman kalian tadi, bisa juga dengan menggunakan alat ukur tekan, yaitu alat ukurnya namanya radiator cup tester gitu ya, dengan cara memberikan tekanan sebesar 1,3 bar. Tekanan tadi kita lepas, hentikan pemompaan, dan perhatikan gerak jarum radiator cup tester. Ya, seharusnya gerakan jarum itu tidak boleh bergerak ke arah berlawanan arah jarum, putaran jarum jam ya, kurang dari 1,0 bar.
Artinya kalau dia kurang dari 1,0 bar gerakan jarum tadi, maka disimpulkan pegas vakum tutup radiator telah melemah. Nah, itu. Untuk pertanyaan kedua, apa yang terjadi apabila gelembung udara pada sirkulasi sistem pendingin dibiarkan atau tidak ditangani dengan yang baik? Ya, tadi sudah dijawab juga oleh teman-teman atau anak-anak tadi ya. Yang pertama tadi katanya apa ya? Kalau gelembung udara tadi kita biarkan atau tidak kita tangani dengan baik, itu akan membuat kinerja dari sistem pendingin tadi tidak bekerja dengan maksimal. Ya, sehingga mesin tidak dapat didinginkan dengan baik. Apabila dibiarkan berlarut lagi, itu akan mengakibatkan overheating. Ya, karena panas yang berlebihan tadi, sehingga overheating atau mesin akan mati mendadak dia overheating. Nah, itu kemungkinan terbesarnya apabila dibiarkan. Dan juga akan dapat merusak komponen-komponen sistem pendingin yang lain. Kipas itu akan bekerja apabila sistem pendingin atau suhu engine itu telah mencapai suhu panas. Suhu panasnya itu sekitar di atas 85 derajat Celcius ya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Dan apabila panas yang terus menerus, maka kipas akan juga bekerja terus menerus. Karena sehingga bearing puli pada kipas tadi itu akan aus ya, rusak ya, sehingga kipas tadi tidak dapat bekerja secara maksimal juga jadinya. Bisa dipahami ya Anda semua? Bisa, Pak. Oke, Anda semua, baiklah. Kita telah menyelesaikan materi pada KD diagnosis kerusakan sistem pendinginan kendaraan melalui pembelajaran problem based learning ya, dengan metode diskusi kelompok ya, di mana masing-masing kelompok pada pertemuan sebelumnya dan sekarang telah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas lagi materi tentang KD 3.21, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional. Ya, Bapak akan mengirim materi nanti pada kalian seperti biasa ya, melalui aplikasi WA Group untuk kalian baca-baca di rumah. Bapak juga akan mengambil hasil evaluasi kalian, tes pengetahuan kalian berupa tes evaluasi soal objektif nanti dan esai dan tugas LKPD yang akan Bapak kirim yang akan kalian kerjakan nanti di Google Classroom melalui smartphone kalian masing-masing itu ya. Ya, tugas kalian ini bisa kalian kerjakan melalui smartphone kalian masing-masing dan link tugas akan Bapak kirim melalui aplikasi WA Group nantinya. Ya. Selanjutnya, sebelum materi kita tutup, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bapak minta kepada Khairul Anwar ya, Khairul Anwar untuk memimpin doa menutup proses kegiatan belajar kita. Silakan Ananda Khairul Anwar. Sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa baik. Selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Saudara Ananda Khairul Anwar yang telah memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih juga Bapak ucapkan kepada anak-anak semua yang telah ikut bergabung. Ya, mudah-mudahan materi yang telah kita pelajari hari ini, yang telah Bapak sampaikan, bisa Ananda pahami semua ya. Baiklah, Bapak akan mengakhiri kegiatan pembelajaran melalui kegiatan sinkron lewat aplikasi Zoom Meeting ini dengan mengakhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan Ananda akhiri. Ya, nanti jangan lupa ya mengerjakan tugas yang Bapak kirim nanti. Nanti linknya Bapak kirim ke ke aplikasi WA Group nanti untuk masuk ke link Google Classroom. Ya, silakan keluar. Ya, nggak apa-apa Siap, Pak. keluar gitu. Ya.